Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan maupun keselamatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan lancar. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya nanti. Perkenalkan, saya Nining Selviana Putri. Kami dari Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Sosiologi Agama semester 3. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kognisi sosial dan teori kognisi sosial, yang dimana terdapat 4 pembahasan, yaitu pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri mengenai definisi dan sejarah kognisi sosial. Pembahasan kedua yaitu mengenai proses dan perkembangan kognisi sosial yang akan dibahas oleh saudara Ramlan Ikraman di bawah. Pembahasan ketiga yaitu mengenai pembentukan impresi terhadap orang lain yang akan dibahas oleh saudari Vina Amalia. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai bias pembentukan impresi yang akan dibahas oleh saudara Rusli. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa bantu kami untuk like, comment, and share ya. Ikutin terus sampai akhir. Baiklah, sebelum kita mengetahui definisi kognisi sosial tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah dari kognisi itu terlebih dahulu. Kognisi berasal dari bahasa Latin cognoscere, yang artinya mengetahui. Karya Plato dan Aristoteles telah memuat topik tentang kognisi karena salah satu tujuan filsafat adalah memahami segala gejala alam melalui pemahaman dari manusia itu sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kognisi, maka berkembanglah psikologi kognitif yang menyelidiki tentang proses berpikir manusia. Proses berpikir tentunya melibatkan otak dan saraf-sarafnya. Oleh karena itu, untuk menyelidiki fungsi otak dalam berpikir, maka berkembanglah neuroscience kognitif. Proses kognitif itu menggabungkan antara informasi yang diterima melalui alat indera dalam tubuh manusia dengan informasi yang telah disampaikan dan diingat dengan jangka panjang. Selanjutnya ada yang namanya tindakan. Tindakan ini ada yang berupa tindakan pasif, yaitu melakukan pekerjaan atau melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Tindakan ini mencakup proses kognitif dan proses fisik. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sejarah dari kognisi sosial. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai definisi kognisi sosial. Menurut Baron and Barnes, kognisi sosial adalah cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Selanjutnya, menurut tokoh lainnya, kognisi adalah proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar dan di dalam diri kita sendiri. Jadi, menurut saya, kognisi sosial itu adalah bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri dan bagaimana cara kita memahami orang lain. Misalkan sebagai contohnya, kita sedang bermain teka-teki silang. Di sana kita pastinya ditekankan untuk berpikir, menganalisis, serta mengamati. Misalkan mengamati soalnya agar kita bisa menjawab, ataupun mengamati kisi-kisi yang sudah diberikan di sana. Untuk itu pastinya kita akan mengalami yang namanya kognisi sosial tersebut, yang dimana kita akan mengalami proses berpikir mengenai sesuatu yang ada di sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan Ikraman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses yang berkembang kognisi sosial. Menurut Desi dan Jenny,
kognisi sosial adalah kemampuan untuk berpikir secara kritis mengenai isu-isu dalam hubungan interpersonal yang berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman, serta berguna untuk memahami orang lain dan menentukan bagaimana melakukan interaksi dengan mereka. Sementara itu, Sandrock 1998 menjelaskan pengertian kognisi sosial sebagai berikut. Pada masa remaja muncul keterampilan-keterampilan baru. Menurut sejumlah ahli psikolog, perkembangan keterampilan-keterampilan kognitif baru yang muncul pada masa remaja ini mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan kognisi sosial mereka. Perubahan dalam kognisi sosial ini merupakan salah satu ciri penting dari perkembangan remaja. Hal ini dapat dimengerti sebab selama masa remaja, kemampuan untuk berpikir secara abstrak ini kemudian menyatu dengan pengalaman sosial, sehingga pada gilirannya menghasilkan suatu perubahan besar dalam cara-cara remaja memahami diri mereka sendiri dan orang lain. Salah satu bagian penting dari perubahan perkembangan aspek kognisi sosial remaja ini adalah apa yang diistilahkan oleh psikolog David Elkins dengan egosentrisme, yakni kecenderungan remaja untuk menerima dunia dan dirinya sendiri. Dari perspektifnya mereka sendiri, dalam hal ini remaja mulai mengembangkan suatu gaya pemikiran egosentrisme di mana mereka lebih memikirkan tentang dirinya sendiri dan seolah-olah memandang dirinya di atas remaja, mulai berpikir dan menginterpretasikan kepribadian dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli teori kepribadian, berpikir dan menginterpretasikan kepribadian dan memantau dunia sosial mereka dengan cara-cara yang unik. Menurut David Elkins 1976, egosentrisme remaja dapat dikelompokkan dalam dua bentuk pemikiran sosial: penonton khayalan dan dongeng pribadi. Penonton khayalan berarti keyakinan remaja bahwa orang lain memperhatikan dirinya sendiri sebagaimana halnya ia memperhatikan dirinya sendiri. Perilaku menarik perhatian umum terjadi pada masa remaja, mencerminkan egosentrisme dan keinginan untuk tampil di atas panggung, diperhatikan dan terlihat. Mereka menganggap semua mata terpaku pada penampilannya. Ia menganggap dirinya sebagai seorang aktor dan semua orang lain adalah penonton. Sedangkan dongeng pribadi adalah bagian dari egosentrisme remaja yang meliputi perasaan unik seorang anak remaja. Perasaan unik pribadi remaja menjadikan mereka merasa bahwa tidak seorang pun dapat memahami bagaimana isi hati mereka, yang sesungguhnya sebagai bagian dari upaya mempertahankan perasaan unik pribadi. Remaja sering mengarang cerita tentang dirinya sendiri yang dipenuhi oleh fantasi yang menceburkan diri mereka ke dalam dunia yang jauh terpencil dari realitas. Dongeng-dongeng pribadi ini sering ditemui dalam buku harian remaja. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Amalia. Saya berasal dari kelompok 2 dengan judul makalah Kognisi Sosial dan Teori Kognisi Sosial. Pembahasan yang dapat saya bahas di sini adalah pembentukan impresi terhadap orang lain. Pembentukan kesan atau impresi dalam psikologi sosial mengacu pada proses di mana potongan-potongan pengetahuan yang berbeda dari orang lain dapat digabungkan menjadi suatu kesan global atau ringkasan. Psikologi sosial Solomon Ace dipopulerkan sebagai pelopor dari Gestalt. Dia dikreditkan dengan penelitian penting tentang pembentukan kesan dan melakukan penelitian tentang bagaimana individu mengintegrasikan informasi tentang ciri-ciri kepribadian. Dua teori utama ini telah diajukan
untuk menjelaskan bagaimana proses integrasi ini terjadi. Pendekatan Gestalt memandang pembentukan kesan umum sebagai penjumlahan dari beberapa impresi yang saling terkait. Saat seseorang individu berusaha untuk membentuk kesan yang koheren dan bermakna dari individu lain, kesan sebelumnya secara signifikan mempengaruhi interpretasi informasi selanjutnya. Berbeda dengan pendekatan Gestalt, pendekatan aljabar kognitif menegaskan bahwa pengalaman individu digabungkan dengan evaluasi sebelumnya untuk membentuk kesan seseorang yang terus berubah. Bidang yang terkait dengan pembentukan kesan adalah studi tentang persepsi orang, membuat atribusi disposisional, kemudian menyesuaikan kesimpulan tersebut berdasarkan informasi yang tersedia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Rusli. Di sini saya akan membahas tentang proses pembentukan impresi. Ada beberapa penyebab potensi yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam kognisi sosial. Di antaranya ialah 1. Bias negativitas. Yang dimaksud dengan bias negativitas adalah kecenderungan kita memberikan informasi yang negatif ketimbang kita memberikan informasi yang positif. Artinya di sini kita lebih memberikan informasi yang negatif. Ketika kita main media sosial, ada beberapa berita yang kita temukan itu adalah negatif. Akan tetapi kita selalu mengedepankan yang negatif ketimbang kita mengedepankan yang positif. Selanjutnya yaitu bias optimistik. Yang dimaksud dengan bias optimistik ialah suatu keadaan di mana kita mengharapkan segala sesuatu itu berakhir dengan baik. Sebagai contoh ialah ketika pemerintah Indonesia berencana membangun sebuah jembatan atau bandara, akan tetapi di dalam perencanaan tersebut dia tidak pernah memperhatikan timbal balik atau sisi negatif yang akan dia dapatkan, seperti hambatan-hambatan atau proyeknya terhenti. Dia selalu mengharapkan yang terbaik, mengharapkan yang baik ketimbang dia memikirkan hal yang sangat tidak positif. Selanjutnya yaitu pemikiran kontrafaktual. Yang dimaksud dengan pemikiran kontrafaktual yaitu suatu penyebab perilaku yang berlawanan dari keadaan sekarang, efek dari memikirkan apa yang akan terjadi. Contohnya seperti saudara Hardi memikirkan ketika dia mendapatkan musibah kecelakaan. Misalkan di dalam mobil dia selamat, tetapi di dalam pikirannya dia pasti memikirkan seandainya saya tidak akan saya tidak akan mendapatkan musibah seperti ini. Selanjutnya yaitu pemikiran magis. Yang dimaksud dengan pemikiran magis yaitu suatu asumsi yang tidak didasari dengan alasan yang rasional. Yang dimaksud dengan tidak disertai dengan alasan rasional di sini ialah ketika seorang anak SD yang melakukan ujian nasional, dia membawa cincin atau jimat-jimat agar dia mendapatkan nilai yang bagus, sehingga pemikiran magisnya dari bias kognisi sosial itu akan muncul. Mungkin hanya 4 poin penting yang saya sampaikan ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Selanjutnya saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu menjaga diri, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker agar
kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.